Recording in progress. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berkumpul kembali dalam acara Saat Teduh di hari Minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala dan membuat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah kami anak-anak-Mu yang berkumpul bersama dalam acara Saat Teduh pagi ini. Kami mengucap syukur atas istirahat kami semalam. Kami mengucap syukur atas setiap kondisi yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Kau selalu berikan kami kesempatan setiap hari, setiap saat, untuk kami boleh memperbaiki diri kami masing-masing dan lebih mendekatkan diri kami hanya kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami percaya akan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih, Juru Selamat kami. Berkatilah kami semua yang berkumpul di sini. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat fokus, mendengarkan, dan memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, dan kami juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tempat kami berada, juga jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah kuasa dari-Mu saja yang bekerja di tempat kami saat ini, hingga acara dapat berjalan lancar dan rencana-Mu terpenuhi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Beracaralah saat ini, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita selama 30 menit ke depan. Kita mau belajar untuk selalu bersyukur, apapun keadaan kita saat ini. Kita bersyukur keadaan kita yang baik-baik saja. Kita mau bersyukur. Di saat kita tidak baik-baik saja, kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita siapkan pagi hari ini, kita berikan hati yang terbaik. Kita mau mengucapkan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya
bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kedatangan-Mu di dunia ini. Kau celikan mata kami Tuhan. Kau buka mata kami dengan kasih. Dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Kau datang menghampiri kami. Sehingga yang dulu kami tidak mengerti, sekarang Engkau buat kami mengerti Tuhan. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah. Saat ini layakkanlah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Untuk kami membiarkan masuk mendekati tahta kasih karunia. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak layak. Tetapi dengan darah-Mu, Engkau melayakkan kami. Engkau memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Saat ini ya Allah Roh Kudus, urapilah kami satu persatu. Kuasailah diri kami, tubuh jiwa roh kami, segala panca indera kami. Biarlah saat ini kami hanya memandang. Ya Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami untuk kami melewati sepanjang hari ini. Tuntun kami, sehingga kami mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Di saat itulah kami dapat menggenapi segala firman-Nya. Mari ya Allah Roh Kudus, urapilah kami satu persatu. Karena Engkau adalah kudus, kudus, kudus. Saat ini kami mau bersorak-sorai, memuji dan menyembah, dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu.
Nama yang beri pada Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri kemenangan, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri kemenangan, Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya Oh, terima kasih Tuhan, karena suaramu sembahlah Dia. Engkau kami Engkau kami puja, Engkau kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Jacqueline. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang kukasihi. Pada pagi ini,
Bacaan firman diambil daripada Yohanes 3 ayat 14 hingga 21. Sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada Anak Manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Allah mengutus Anak-Nya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkannya. Sesiapa yang percaya kepada Anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum kerana dia tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal. Penghakiman itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mau datang kepada cahaya supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Tetapi sesiapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya supaya nyata bahawa perbuatan yang dilakukannya menurut kehendak Allah. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Aku bukan siapa-siapa. Aku juga orang yang berdosa. Mampukanlah aku dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan renungan ini dengan baik. Pimpinlah aku dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar semua yang mendengar pada pagi ini bukan memandang aku, tetapi memandang Engkau. Karena aku hanyalah alat untuk menyampaikan, dan Engkau adalah Tuhanku. Amin. Bacaan Injil pagi ini berbicara tentang kisah perumpamaan di antara ular gangsa yang ditinggikan oleh Nabi Musa pada sebatang kayu di padang gurun dan kematian Yesus di kayu salib demi penyelamatan semua manusia di dunia ini. Jika kita lihat di kisah dari Bilangan 21 ayat 4 hingga 9, yaitu berkenaan dengan kisah ular daripada gangsa. Daripada kisah ular gangsa ini, ia mengisahkan di padang gurun orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular yang berbisa, yaitu yang beracun, di tengah-tengah mereka. Ramai yang mati dipatuk ular. Kemudian mereka bertobat dan meminta Nabi Musa berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan. Kemudian ular gangsa dipasang pada sebatang tiang oleh Nabi Musa atas arahan dari Allah, supaya yang dipatuk ular di padang gurun memandangnya lalu sembuh. Sekarang mari kita kembali kepada kisah di Yohanes 3 ayat 14 hingga 21. Ini mengisahkan Anak Manusia, yaitu Yesus yang membawa cahaya
kepada kegelapan di dunia ini. Allah Bapa yang di surga, yang sungguh-sungguh berkuasa itu, mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus turun ke dunia demi untuk menyelamatkan Anda, saya, dan seluruh manusia di dunia ini, tiada yang terkecuali. Kerana Allah mengasihi kita, semua sama seperti pada awalnya Dia menciptakan Adam dan Hawa. Contohnya, sama seperti perasaan seorang ibu bapa yang baru melahirkan seorang bayi kecil. Pasti sungguh sayang melihat bayinya itu. Sama juga seperti bagaimana Allah Bapa mendatangkan ular-ular di padang gurun itu yang bisa membunuh orang-orang Israel yang berdosa di padang gurun ketika di dalam proses penyelamatan dari Mesir. Betapa Allah sungguh berkuasa dan sungguh dahsyat perbuatannya. Dia bisa mendatangkan ular-ular untuk membinasakan orang Israel yang tidak taat kepadanya. Sama juga di kehidupan kita sekarang ini. Apa yang berlaku, apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tetapi jika kita di dunia ini bertobat, memilih jalan cahaya yang terang, melakukan kehendaknya, dan percaya kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu, maka kita juga akan disembuhkan, diselamatkan, dan akan hidup kekal. Yesus yang mati di atas kayu salib itu seumpama ular gangsa yang bisa menjadi penawar kepada racun ular. Yaitu racun ular sama maksudnya dengan akibat dari dosa-dosa manusia. Ini adalah di antara akibat-akibat dari dosa-dosa kita semua. Karena pilihan kita yang salah, perasaan kita yang ingin instan semuanya, yaitu apabila manusia di dunia memilih jalan kegelapan, seperti sakit penyakit, kehidupan yang semakin rusak dan binasa, perpecahan di dalam rumah tangga dan keluarga, saling membunuh antara satu sama yang lain, semakin saling membenci, dan sebagainya. Segala perbuatan yang salah dan jahat dan yang menghancurkan adalah jalan menuju kepada kegelapan. Jika kita coba ingat kembali perintah Allah yang utama dan kunci kepada cahayanya ialah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di perintah ini, Tuhan mau kita selalu taat kepadanya. Kerana Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa. Dia adalah Raja. Dan kita umatnya. Jadi bila kita lihat di bumi ini, jika ada Raja dan umatnya, ada rakyatnya, maka harus taat kepada Raja. Begitu juga dengan kerajaan di surga. Dia mahu kita taat kepadanya karena Dia sayang kepada kita. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah mahu kita saling mengasihi antara satu sama yang lain. Mengapa? Kerana apabila setiap kita memiliki kasih di dalam hati, kita pasti berdamai dengan sesama kita tanpa ada rusuhan, perpecahan, pergaduhan, kebencian.
Jadi dengan kasih ini, kita sendiri selalu melihat di gambar-gambar Yesus, di gambar Bunda Maria, dia selalu menunjukkan bahagian hati. Bahagian hatinya ditunjukkan kepada kita, bahwa disitulah kunci kerajaan surga, memiliki hati yang lembut seperti dia, Allah kita, Raja kita. Marilah kita renungkan dan bertanya kepada diri kita sendiri, adakah aku memilih cahaya atau kegelapan saat ini? Adakah aku seperti sikap orang Israel di padang gurun itu yang bersungut-sungut? Adakah aku benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, atau hanya di bibirku sahaja, dan atau hanya inginkan pertolongan apabila aku dalam kesusahan? Marilah kita berubah menjadi terang